ngotot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu, dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosep, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosep berubah sejak poligami.
Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosep, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosep berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosep. Sementara Yosep membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram. Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap.
Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin, warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya,
Warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti.
Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu,
dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu,
dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amel. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan dua anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan dua anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berasal keterangan Dado sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya,
Warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti.
Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram. Peran
Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasar keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Ngotot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu,
dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan dua anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berasal keterangan Dado sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu, dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu, dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef,
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amel. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Ngotot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan dua anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Ngotot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan dua anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amel. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Ngotot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu,
dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu,
dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu, dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef,
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu,
dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali, dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu,
dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan dua anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi, jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu, dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef,
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu,
dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan dua anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan dua anaknya, Arigi dan Abi, jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan dua anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban, yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, bak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan, namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef
Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosep sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosep Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosep ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosep datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosep yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir.
Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram.
Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu, dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut,
terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang.
Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai berurai air mata lantaran merasa kasihan melihat kondisi terkini Yosef, padahal dulu Dedi kagum dan kerap mengikuti arahan dari Yosef. Kendati resmi masuk penjara dan disangkakan pada pasal pembunuhan, Yosef tetap tak akui kronologi kasus versi Danu, ia bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram. Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap.
Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan. Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Ketika Mimin tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan. Motot sumpah sampai menangis. Peran Mimin, sutradara, kasus Subang dibongkar, warga geram. Kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu 2 tahun lalu perlahan terungkap. Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus Subang itu dan memperagakan 95 adegan. Dalam rantai adegan tersebut, terungkap peran Mimin sang istri muda. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi tersebut. Pasalnya,
Warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Dikutip dari Tribun Jabar, prarekonstruksi dilakukan di rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Warga memenuhi jalanan di sekitar TKP untuk menyaksikan reka adegan saat para pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dikutip dari Kompas.com, Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun saat itu, Mimin mengelak bahkan sempat bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri tua dan anak suaminya. Mimin pun sempat dijadikan saksi oleh polisi. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin diperiksa sebagai saksi mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Mimin ditanyai soal keberadaannya saat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdalih sempat melayani suaminya, Yosef sebelum Yosef pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Kala itu, kuasa hukum mengatakan bahwa Mimin berulang kali meyakinkan dirinya bahwa tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan menurut kuasa hukum, Mimin sempat bersumpah tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini, kata Robert. Beliau nangis berkali-kali. Dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, tambah Robert. Polisi sudah menggelar prarekonstruksi kedua kasus Subang atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023 lalu. Pasca prarekonstruksi kedua, terungkap ada pengakuan yang berbeda antara pengakuan para tersangka kasus Subang dengan adegan yang digelar. Di antaranya adalah mengenai Mimin Mintarsih. Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef Hidayah merupakan tersangka kasus Subang namun tidak ditahan. Fakta mengenai Mimin itu terungkap dari kanal YouTube Heri Susanto saat mewawancarainya. Di kanal YouTube Heri Susanto, Mimin bercerita tentang malam saat pembunuhan pada Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tanggal 17 Agustus 2021 atau di malam pembunuhan, Mimin Mintarsih mengaku ketiduran. Dia mengaku ketiduran saat menunggu sinetron Ikatan Cinta pada 17 Agustus 2021 tersebut. Sinetron Ikatan Cinta saat itu diketahui ditayangkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, ada adegan saat Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron Ikatan Cinta di RCTI, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Kemudian pukul 21 WIB, Yosef datang langsung memberi kode memberitahu bahwa sinetron Ikatan Cinta sudah mulai. Pukul 23 WIB Mimin kemudian masuk ke kamar menyusul Yosef yang sudah lebih dulu. Pukul 1 WIB, 18 Agustus 2021, Mimin terbangun lalu ke kamar mandi. Pengakuan ini berbeda dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti.
Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Bukti DNA Mimin di kasus Subang bikin Yoris menangis, sebut Yosef berubah sejak poligami. Tersangka Mimin dan dua anaknya tidak hadir saat prarekonstruksi kematian ibu anak di Subang, Kamis 2 November 2023 kemarin. Ternyata ia berada di Polda Jabar untuk wajib lapor dan tes DNA. Hal itu diungkap tim pengacara ketiganya, Asep Prisnandar, seperti dilansir dari Tribun Jabar, 11 Oktober 2023. Mereka wajib lapor tiap Senin dan Kamis. Sesudah ditetapkan tersangka, Ibu Mimin, Arigi dan Abi untuk wajib lapor tiap Senin dan Kamis, kata Asep di akun TikToknya Sundalawiyar. Mimin dan dua anaknya diminta penyidik Polda Jabar mengambil sampel dan DNA untuk melihat keterkaitan antara mereka dengan darah yang di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan pada 18 Agustus 2021 silam. Selain wajib lapor, ketiganya cek darah di RS Polri Sartika Asi Bandung. Setelah lapor ke penyidik, lalu ke bagian identifikasi untuk mengambil barang yang tidak ada kaitannya sebagai alat bukti, karena penyidik dan rencana untuk olah TKP ujarnya. Sementara Yoris menangis, ia tak menyangka jika orang terdekatnya, bahkan ayahnya sendiri Yosef, Mimin Mintarsi dan dua anaknya Arigi dan Abi serta Emram Danu terlibat. Geram, gak nyangka, kesal, kata Yoris melalui pengacaranya Lendi Anggraini. Yoris mengaku sikap Yosef berubah, terutama sejak kenal dan menikahi Mimin, Pak dicuci otak. Dulu baik ya sebelum dia menikah lagi, poligami, ujar Yoris. Diketahui dalam adegan itu, Danu ikut menyeret Tuti dari kamar mandi ke bagasi mobil Alphard, dibantu Arigi dan Abi serta Mimin istri muda Yosef. Sementara Yosef membopong jasad Amel untuk ditumpukkan dengan jasad Tuti di bagasi Alphard. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP dan datangnya dari mana. Sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya seperti dilansir dari Kompas.com. Polisi telah lakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Kamis 3 November. Danu menguak sejumlah fakta termasuk adanya Mimin istri muda Yosef. Terkait hal itu, pengacara Yosef justru mempertanyakan pengakuan bahkan menduga Danu mengarang cerita. Gelar prarekonstruksi yang digelar, Kamis 3 November lalu memunculkan sebuah fakta baru yakni, munculnya adegan Mimin ke TKP yang tak bisa dijelaskan oleh Danu. Ketidakbisaan Danu mengungkap adegan Mimin muncul di TKP membuat pengacara Yosef menyebut bahwa Danu memang mengarang cerita itu. Dalam peragaan itu, Danu menyebutkan bahwa Mimin juga ikut muncul pada hari eksekusi. Sehingga Rohman menyebut bahwa tidak adanya adegan Mimin masuk ke TKP itu menandakan bahwa ada keterangan yang tidak benar. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan katakan mengenai tak adanya adegan Mimin masuk ke TKP, hal itu dikarenakan Danu tidak melihatnya. Dua minggu pasca ditetapkan sebagai tersangka, kondisi terbaru Yosef memilukan, hal itu yang membuat mantan anak buah Yosef, Dedi menangis tatkala bertemu bosnya itu. Dedi sampai bahkan bantah tak bunuh Tuti dan Amal. Tak hanya kondisi Yosef, kondisi terkini para tersangka lain juga turut disorot, mereka adalah Mimin istri muda Yosef dan anak-anaknya, Arigi serta Abi. Dalam unggahan akun pengacaranya, Mimin, Arigi, dan Abi sejak pagi sudah ke Polda Jabar guna wajib lapor. Rupanya di hari Senin kemarin, Mimin, Arigi, dan Abi dicek darahnya, pengecekan darah tersebut guna mencocokkan dengan DNA baru di TKP kasus Subang. Saat hendak diambil darahnya guna tes DNA, Mimin dan dua anaknya terlihat lesu dan muram. Peran Mimin istri muda Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak masih belum terungkap. Dari 95 adegan prarekonstruksi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, adegan Mimin di tempat kejadian perkara tidak ditunjukkan.
Peran Mimin saat prarekonstruksi kasus Subang pun digantikan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar Kombes Surawan pun dalam keterangannya tak menerangkan apa sebenarnya peran Mimin ibu dari Arigi Hireka Pratama dan Abi Aulia ini. Prarekonstruksi kasus Subang tersebut digelar atas kesaksian Danu. Menurut keterangan Danu, Mimin datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang sekira pukul 23 WIB pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku tidak melihat kedatangan Mimin. Namun Kombes Surawan menerangkan bahwa Mimin datang lalu masuk lewat pintu depan rumah Tuti Suhartini. Tiba, kata Surawan, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah selesai dieksekusi. Sebelumnya pengacara Danu, Ahmad Taufan menerangkan berdasar kesaksian kliennya, Mimin datang langsung menuju kamar mandi. Kata Taufan ketika Mimin datang, jasad Tuti Suhartini sedang diangkat dari kamar ke ruang TV. Namun Danu tak mampu merinci apa saja yang dilakukan Mimin di rumah Tuti karena kondisi gelap. Lihat kelakuan Mimin warga geram. Datang tengah malam, bopong jasad Tuti, dibantu Danu dan 2 anaknya. Terungkap peran Mimin Mintarsih dan keduanya dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2023 silam. Setelah polisi melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian 3 Oktober 2023, Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Menurut Surawan, berdasarkan keterangan Danu dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi itu geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Peran Mimin terungkap dan membuat geram warga yang sebagian masih keluarga korban yakni Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun. Terlihat pada adegan ke-70 sampai ke-85. Proses bagaimana Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Lalu dalam bagasi mobil Alphard itu, Amel ditumpangi di atas jasad ibunya yang sudah dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu. Menurut Surawan, keberadaan Mimin menjadi sorotan namun perannya memang tak terlihat di luar. Tetapi dalam rumah berdasarkan keterangan Dado, sebab Mimin datang ke rumah TKP saat kedua korban sudah tidur. Namun Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Dado. Tak terlihat saat prarekonstruksi, keberadaan Mimin dan 2 anaknya, Arigi dan Abi jadi tanda tanya publik. Ketiganya sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang oleh polisi. Namun, ketiganya tidak kunjung dihadirkan di depan publik. Termasuk saat prarekonstruksi yang digelar pada Kamis, 2 November 2023, sosok ketiganya tidak ada. Rupanya, Mimin dan 2 anaknya yang menjadi tersangka mendatangi Polda Jabar untuk melakukan wajib lapor. Hal itu terungkap oleh tim pengacara ketiga tersangka, Asep Risnandar. Asep Risnandar menyebutkan ketiga tersangka itu wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Asep Risnandar juga menceritakan momen saat ketiga kliennya ke Polda Jabar. Ia mengatakan kliennya diminta penyidik untuk mengambil sampel darah dan DNA. Hal itu dilakukan guna memeriksa keterkaitan antara ketiga tersangka dengan darah yang ditemukan di mobil Alphard tempat jenazah Tuti dan Amalia disimpan.